untuk size besar maupun panjang ya. Ini lemang ya. Dan selanjutnya ada terong pancasonan ya. Nah, ini khasiatnya media ini untuk menambah kekerasan keperkasaan ya. Ada juga ramuan yang diminum untuk menambah tahan lama ketika berhubungan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel resmi Haji Rahmatullah atau Aomat di kebugaran terapi Haji Mi'raj. Alhamdulillah, setelah kurang lebih mungkin 1 tahun berlalu, setelah liputan dengan Detikcom, banyak sekali yang membutuhkan terapi kebugaran Haji Mi'raj. Semoga yang telah terapi, terutama yang telah saya tangani ya, mendapatkan hasil yang benar-benar permanen. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul ya dari para netizen. Nah, banyak netizen yang sering bertanya mengenai alamat ya, alamat kampung halaman Haji Mi'raj ya. Intinya, secara pribadi saya memang menetap di kampung halaman Haji Mi'raj, yaitu di Kampung Cigadug ya, RT 06 RW 07 Desa Caringin, Kecamatan Cisolok ya. Dan silakan kalau misalkan ingin berjumpa langsung bisa temui saya di kediaman saya, baik untuk konsultasi, untuk silaturahmi ya silakan. Untuk rute ya, itu dari Pelabuhan Ratu, melewati Pantai Karanghawu, melewati Pasar Cisolok, melewati Pantai Cibamban juga ya. Nah, di situ ada wisata pantai ya. Nah, terus sebelum ke Villa Habibi atau Puncak Habibi ada simpangan yang ke arah kanan itu ya. Ya, ini sering juga yang bertanya, apakah setiap orang yang mau terapi harus bikin janji dulu? Nah, saya jawab memang lebih bagusnya seperti itu, bikin janji ya. Karena ada beberapa alasan, terutama bagi yang udah jauh-jauh kan dari luar kota, luar pulau ya. Jauh-jauh datang, dengan datang ngedadak, nah tiba-tiba saya ada acara di luar kan, sayang, kasihan nggak ketemu juga kan. Nah, dalam artian kalau udah ada janji kan enak ya, bisa dipersiapkan segala, termasuk dari segi ramuan juga. Karena ramuan kalau misalkan sudah siap secara pendoaan juga, jadi tidak akan butuh waktu lebih lama lagi ya untuk si pasien untuk bisa memulai terapinya di sini ya. Ada juga yang menanyakan apakah setelah terapi ada amalan khusus. Nah, sebetulnya tidak ada ya. Cuman khusus untuk muslim ya, bisa lah setiap mau treatment ya itu dibacakan lafaz bismillah, itu lebih bagus ya. Karena apa? Setiap pasien yang datang ke sini kan nggak semuanya muslim, ada juga non muslim ya. Ada juga yang bertanya apakah yang belum punya keturunan bisa dibantu? Insya Allah ya, atas izin Allah silakan bisa mengikuti terapi di sini ya. Nah, nanti ada metode khusus ya, nah harus ditempuh nanti. Sebetulnya untuk terapi di sini tidak sekedar untuk pria ya, untuk wanita pun bahkan ada ya. Nah, diantaranya untuk payudara ada juga ya, untuk mengencangkan ya. Terus untuk Mrs. V, untuk mengencangkan otot-otot kewanitaan ada juga ya. Sebetulnya yang dari manapun ya, baik dari luar kota, luar pulau, bahkan mungkin luar negeri, kalau misalkan mau terapi silahkan bisa pulang di hari yang sama ya. Karena untuk proses penanganan tidak makan waktu lebih dari 1 jam ya. Paling kurang lebih sekitar 1 jam untuk dimulai dari terapinya sama untuk konsumsi ramuannya. Selebihnya kan nanti dibantu dengan treatment di rumah saja setiap malam ya, di rumahnya masing-masing. Apakah orang yang beda agama atau non muslim bisa ikut terapi? Silahkan ya, bisa. Karena emas saja zaman dulu kan yang pertama orang di terapi itu orang Jepang ya. Tentunya kan agama Jepang bukan muslim ya, agama untuk awalnya kan. Mungkin ya sekarang kan ada juga yang muslim. Dan kemarin juga terulang, orang Jepang memang ada juga terapi sama saya, itu juga otomatis non muslim kan. Cuman perbedaannya antara muslim dan non muslim ketika mengikuti terapi
ada perbedaan. Perbedaannya ketika orang muslim mau konsumsi ramuan disarankan lebih bagus membacakan lafaz basmalah. Sementara non muslim tidak usah membaca apa-apa ya. Tinggal langsung aja konsumsi ramuannya. Untuk yang tidak bisa datang, silakan, obat bisa kami bantu, ramuan bisa kami bantu, tapi sebelumnya ada konseling dulu kan ya, ada semacam kontak dulu lah ya, kontak secara personal ya, menceritakan dulu keluhannya seperti apa ya, dan nanti insya Allah dibantu dengan pendoaan di sini ya. Nanti selanjutnya pasien tersebut melakukan treatment secara mandiri ya, atau treatment sendiri di rumahnya masing-masing. Ada juga yang menanyakan ya, netizen, berapa kali pertemuan, ada seperti itu. Memang di sini tergantung dari kondisi Mr. P-nya, pasien itu sendiri untuk laki ya. Nah, ada yang memang satu kali kunjungan dapat semua, tergantung dari keluhannya itu kan. Ada yang size-nya dapat langsung, kekerasannya ya, durasinya sama keperkasaannya. Ada juga memang yang harus ada silaturahmi atau kunjungan berikutnya, karena untuk hasil memang yang muncul duluan itu yang mana, apakah dari ukuran, apakah dari kekerasan dan durasi. Jadi intinya tergantung keluhannya pasien itu sendiri. Cuman mayoritas alhamdulillah cukup satu kali kunjungan ya. Kalaupun masih kurang silahkan ada kunjungan yang kedua. Entah nanti yang kurangnya apa tuh, apakah di durasinya yang kurang, apakah kekerasan yang kurang, silahkan bisa kunjung lagi ke sini. Nah, bagi yang udah ada kontak, udah ada janji ya, seumpama memang kebingungan, nanti disiapkan lah yang untuk antar jemput ya, baik penjemputan maupun untuk pulangnya nanti bisa dijajab lagi ya, karena memang akses menuju kampung halaman ini tidak mudah ya. Selain jalan yang lepas, nah memang di sana banyak gang juga. Daripada ambil risiko kesasar kesana kemari, lebih baik nanti disiapkan yang jemput, tidak apa-apa, naik ojek dari sini saja nanti. Ya kalau misalkan mau langsung bawa kendaraan ke sini ya disarankanlah yang tinggi-tinggi ya, dikarenakan aksesnya memang jalannya nggak mulus ya. Nah, ada juga yang berlubang gitu kan. Ada juga yang menanyakan, nah untuk Aumat buka cabang tidak? Kalau saya pribadi, secara pribadi tidak buka cabang, hanya di kediaman Hajah Mairot di Kampung Cigadok. Kalau untuk masalah finansial ya tergantung di kondisi pasien itu sendiri, butuh obatnya nanti berapa banyak juga kan. Jadi memang tidak bisa disimpulkan di awal, harus lihat dulu kondisinya ya, karena setiap orang punya problema masing-masing. Dan netizen ada juga yang mempertanyakan, yang masih bingung sebetulnya cara pengobatan atau metodenya seperti apa sih ya. Jadi tetap untuk metode pengobatan seperti yang dijalankan dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berubah ya. Tetap tidak menggunakan suntik ya, silikon, tidak ada vakum atau penyedotan di bagian vital, tidak ada. Hanya murni untuk ramuan tradisional disertai dengan doa-doa khusus ya, sesuai dengan warisan dari emak. Dan nanti memang ada sedikit pemijatan di bagian area paha ya, yang mendekati ke area vitalitas, dan nanti ada sedikit pengurutan ya di bagian Mr. P-nya. Pertama untuk penerapan obat, kedua pendoaan langsung di bagian vital, sama yang terakhir dibantu dengan sedikit pengurutan. Nah setelah itu pasien nanti dikasih ramuan ya, ada yang dimakan itu lemang sebagai media ukuran, ada juga terong pancasona sebagai penambah kekerasan di bagian Mr. P dan keperkasaan, ada juga ramuan yang diminum itu sebagai media untuk tahan lamanya. Jadi untuk pasien yang masih takut dengan metode pengobatan Mairot, insya Allah aman ya, tidak ada sifat yang membahayakan ya, karena murni tidak menggunakan alat bantu ya, selain ramuan dan sedikit pemijatan dan pengurutan saja. Untuk lebih jelasnya metodenya seperti apa, terutama konsumsi ramuannya, silakan yuk kita masuk ke ruang praktek ya.
Ya, di sini akan saya jelaskan ya untuk ramuannya apa saja. Nah, ini lemang ya, sebagai media untuk ukuran atau untuk size besar maupun panjang ya. Ini lemang ya. Dan selanjutnya ada terong pancasonan ya. Nah, ini khasiatnya media ini untuk menambah kekerasan keperkasaan ya. Ada juga ramuan yang diminum untuk menambah tahan lama ketika berhubungan ya. Jadi insya Allah nanti dapat untuk ukuran besar, panjang, keras, tahan lama ya. Ada juga nih minyak untuk treatment di rumah, tapi ini digunakan bagi si pasien yang sudah menjalani terapi ya. Nah, nanti butuhnya berapa banyak itu digunakan di rumah setiap malam menjelang tidur ya. Ya minimal setengah jam lah sebelum tidur, atau yang dia ada kebiasaan tidur larut malam silahkan, asal sebelum jam 12 lakukan perawatannya gitu. Nah, jadi ini cara konsumsinya tidak beda jauh yang seperti udah saya jelaskan dengan reporter Detikcom ya, yang 1 tahun ke belakang. Dan mungkin sekarang akan dikonsumsi oleh salah satu tamu saya ya. Nah, silahkan sebentar lagi bisa disimak. Tentunya tidak ada yang beda sedikit pun dengan yang udah saya jelaskan, sudah saya ungkapkan bersama reporter Detikcom 1 tahun ke belakang ya. Silakan Pak Ajis masuk. Baik Pak Ajis, bahasakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ya sebanyak 3 kalinya. Silakan. Dibuka maskernya ya. Nah, biar saya yang pakai sekarang nih ya. Silakan Pak Ajis diminum dulu sedikit ya. Nah, itunya sedikit dulu ya. Jadi sunahnya sudah ya. Nah, dibuka tangan kirinya Pak Ajis ya. Luruskan dengan kondisi kita. Jadi ini tidak jauh ya, seperti yang udah saya jelaskan dengan reporter Detikcom ya 1 tahun ke belakang. Nah, jadi cara pemegangan lemang itu harus pas, tengah-tengah luruskan dengan posisi kita ya. Nah, ini sama Pak Ajis kalau bisa dihabiskan ya. Boleh 3 kali suap, lebih dari 3 kali pun tidak masalah ya. Silahkan. Setiap ini 1 suap, Pak Ajis ambil 1 ya, dikunyah barengan ya, buahnya ya, buah terong. Silahkan. Nah, ini Pak Ajis tadi sudah menjalani terapi di sini ya, dengan cara pemijatan, pengurutan ya. Nah, di area Mr. P-nya sama apa di bagian pahanya juga ya, tadi dipijat. Dan setelah melewati tahap proses pemijatan pengurutan, dilanjut dengan konsumsi ramuan ya. Jadi betul kan Pak Ajis, tidak ada yang semacam disuntikan, vakum juga tidak ada kan? Tidak ada. Sedot-sedot tidak ada kan? Tidak. Boleh dibantu Pak Ajis ya, silakan. Dan ini untuk berikutnya di rumah ya Pak Ajis lakukan treatment ya di bagian Mr. P setiap malam menjelang tidur ya, minimalnya setengah jam. Atau kalau mau ngikutin waktu sebelum jam 12 malam ya. Nah, pertama basuh dulu nih menggunakan air hangat ya. Setelah itu keringkan pakai handuk atau tisu, dilap dulu ya biar nggak ada airnya. Lalu obat diterapkan, atasnya 3 kali, bawah 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali ya. Nah, diurut secara bergantian, secara perlahan selama 10 menit, maksimalnya 15 menit ya. Kalau misalkan mau sampai ereksi ya silahkan. Cuman syarat sperma jangan sampai keluar ya. Seumpama ada tanda sperma mau keluar, Pak Ajis stop dulu ya. Nah, nanti kalau sudah relax baru dilanjutkan lagi. Yang jelas mencapai waktu 15 menit ya. Gitu. Dilanjut Pak Ajis ya. Sampai habis saja. Nah, ambil lagi buahnya Pak Ajis. Bagaimana rasa terongnya Pak Ajis? Apa sama dengan yang diucapkan Mas Ferdi di Detikcom kemarin rasanya? Sama ya. Nah. Dan nanti Pak Ajis selama 3 malam ya, alangkah bagus jangan dulu keluar sperma ya, baik dengan kasarnya berhubungan maupun dengan cara lain jangan dulu ya.
Nanti di malam keempat, hari keempat silakan Pak Ajis ya. Jangan sampai cerita kayak pasien saya kemarin ya, baru pulang dari sini istrinya minta itu, kalau bisa nahan Pak Ajis, emang godaannya seperti itu. Pak Ajis harus kuat ya. Silakan satu lagi, ada dikit lagi Pak Ajis ya, dihabiskan ya. Kuat ya, tahan, jangan sampai keluar lagi ya, jangan sampai muntah ini ya. Sudah Pak Ajis, pakai lagi maskernya Pak Ajis ya, kita tetap terapkan protokol kesehatan ya. Betul. Ya, silakan lihat ke sana, ke kamera Pak Ajis. Ada pesan yang harus disampaikan kepada pasien yang ingin terapi di sini, silakan. Untuk pasien yang ingin berobat ke sini, langsung kontak aja ke nomor Pak Haji Omad. Insya Allah nanti ada khasiatnya. Amin, amin, amin. Ya, tetap protokol kesehatan kita jaga Pak Ajis ya, di masa pandemi seperti ini ya. Dan mudah-mudahan Pak Ajis, apa yang sudah diterapkan, yang sudah dilakukan, termasuk konsumsi ramuan, benar-benar memberikan khasiat yang optimal ya, dan secara permanen juga Pak Ajis ya. Bila ada yang kurang jelas nanti Pak Ajis bisa chat secara personal nanti ya. Oke. Nanti untuk ramuan yang diminum ada nanti 1 botol ya, bisa diambil nanti di sebelah sana Pak Ajis ya. Dan untuk obatnya, nah ini nanti dibawakan ya, dirasakan di rumah Pak Ajis ya. Ini obatnya sampai habis Pak Haji ya? Sampai habis saja digunakan ya. Pokoknya 1 botol yang kecil ini untuk 2 kali pakai. Kalau yang botol ada gede ini untuk 4 kali pakai ya. Jadi ini hitungannya 5 ya, hitungannya 5 paket ya. Silakan Pak Ajis ya. Mau langsung pulang Pak Ajis? Ya, saya langsung pulang. Enggak piknik dulu ke pantai Pak Ajis? Ada pantai Cibangban di sana Pak Ajis. Lumayan, kalau COVID gini kan kita takut juga Pak. Iya kalau juga ya. pemerintah juga nggak boleh Pak. Ya, siap. Hati-hati jalan Pak Ajis terima ya. kasih. Semoga selalu optimal hasilnya Pak Ajis. Amin, amin. Salam untuk keluarga Pak Ajis ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ada juga orang yang masih bertanya, apakah setiap terapi ke Aomat harus nginap? Sebenarnya tidak usah ya. Jadi begitu selesai terapi, silakan boleh langsung pulang ya. Jadi tidak membutuhkan waktu lama-lama ya. Apalagi harus menginap beberapa hari, tidak usah. Yang jelas intinya untuk waktu terapi dan konsumsi ramuan tidak melebihi 1 jam ya. Dan untuk pasien memang variatif ya. Ada yang mereka pengen secara terang-terangan, ada juga yang ingin benar-benar menjaga privasi ya, dalam artian datangnya sembunyi-sembunyi ada juga yang terang-terangan berangkat ya dengan pasangannya, ada juga yang dengan sendirinya dengan alasan mau ngasih kejutan terhadap pasangannya ya. Jadi memang di sini tidak ada publikasi mengenai dokumen dengan pasien-pasien, karena saya menjaga privasi pasien-pasien saya sendiri ya. Dalam artian mereka nggak mau urusan pribadinya yang benar-benar private diketahui oleh publik kan. Dan di sini ada beberapa video yang sekedar untuk edukasi aja ya, pemberitahuan atau penjelasan bagi yang masih bertanya-tanya ya mengenai metode pengobatan hajah mayat dan seputar dengan kebugaran terapi hajah mayat ya. Jadi untuk pasien yang masih takut dengan metode pengobatan mayat, insya Allah aman ya, tidak ada sifat yang membahayakan ya, karena murni tidak menggunakan alat bantu ya, selain ramuan dan sedikit pemijatan dan pengurutan saja. Demikian penjelasan dari
kami Haji Rahmatullah atau Ahmad, mudah-mudahan bisa membantu para netizen yang masih penasaran dengan metode ataupun dengan info-info lainnya. Untuk lebih jelas silahkan bisa hubungi chat langsung di 08566 44 18121. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.